Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, apa kabarnya nih? Semoga kabar baik selalu menyertai ya. Oke, kembali lagi bersama gue Ima Wahdawani di Sigma Talk. Kali ini kita akan membahas mengenai gejolak politik calon gubernur dalam menghadapi pesta demokrasi pilkada di Provinsi Banten. Tapi kali ini gue nggak sendirian nih, ditemenin sama narasumber yang keren banget pastinya. Beliau merupakan salah satu mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Dan juga merupakan salah satu aktivis mahasiswa UIN Banten. Oke, ini dia, kita sapa dulu ya. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Ya, halo Sigmania, perkenalkan nama saya Ali Martuan Nasution. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara. Oke. Gitu. Ali Martuan Nasution, berarti dari Medan ya, Dari Medan. ada marga Nasutionnya. Tuh. Oke Kak, seorang aktivis yang tentunya setiap harinya selalu produktif dong ya. Banyak sekali aktivitas dan kegiatan yang dilakukan ya, nggak pernah kosong tuh ya setiap harinya. Iya dong. Boleh dijelasin dong kesibukannya selama ini ngapain aja sih? Kalau untuk kesibukan yang pertama ya mungkin ada keseharian harian yang buat di luar ya, di luar akademik ataupun di luar fakultas, yaitu yang pekerjaan ataupun bisnis gitu. Dan yang kedua mungkin kesibukan yang membuat kita gimana caranya produktif deh setiap harinya, mungkin itu. Keren banget ya, udah mah seorang aktivis, pembisnis lagi. Waduh. Jarang banget tahu aktivis yang melek akan bisnis. Pokoknya Masya Allah, tabarakallah banget ya. Baiklah Kak Ali, jadi kali ini kita akan membahas mengenai gejolak politik calon gubernur dalam menghadapi pesta demokrasi pilkada di Provinsi Banten. Tentunya bagi seorang aktivis mahasiswa sudah tidak asing lagi ya mengenai perpolitikan seperti ini. Apalagi kan Kak Ali ini merupakan mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara. Betul. Hukum yang notabene itu memang benar-benar politik banget nih ya. Iya. Oke. Untuk yang pertama, bagaimana sih pandangan Kak Ali ini terhadap gejolak politik di Provinsi Banten menjelang pilkada? Ya, untuk terkait gejolak politik di Provinsi Banten ini kan, yang pertama pasti semua orang menantikan yang ada di pilkada 2024 ini. Iya. Yang pertama kan mungkin sudah banyak mungkin ya seliuran-seliuran para calon-calon gubernur dan wakil gubernur untuk 2024 ini kan. Nah, yang menjadi persoalan ini muncul lagi dinasti-dinasti yang ada gitu di Provinsi Banten. Nah, yang seharusnya apakah dinasti ini, dua di antara dinasti yang terlihat itu bisa menjadi suatu perubahan atau menjadi dampak yang apa gitu kan? Berkelanjutan ya. gitu kan. Seharusnya dinasti-dinasti yang di Provinsi Banten ini banyak yang membuat pandangan-pandangan yang ada membawa perubahan ataupun banyak bahkan tidak membawa perubahan gitu. Gerakan-gerakan yang mungkin dari setiap dinasti yang ada di Provinsi Banten kurang ataupun banyak yang tidak menjadi perubahan Provinsi Banten. Khususnya mungkin tahulah ya kan yang ada di Provinsi Banten dinasti apa yang muncul mungkin ya kan. Iya. Udah kelihatan ya mungkin cikal bakalnya ya, akar-akarnya. Gitu. Jadi gejolak politik di Provinsi Banten itu nggak asing lagi dengan yang namanya dinasti politiknya. Betul. Oke, mungkin udah bukan rahasia umum lagi ya, udah rahasia umum maksudnya ya, mengenai siapa-siapa saja yang maju dan dari mana aja gitu ya. Ke politikan, terus dinastinya udah kelihatan banget ya, tanpa disebutkan lah ya. 10 dekade dan berbagai di daerah itu ada dinastinya mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya menurut perkiraan kali ini siapa saja sih pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan maju di Pilkada 2024 ini? Ya, yang pertama kalau untuk melihat siapa sih cocok yang mencalonkan diri ya kan di Provinsi Banten, mungkin yang kemarin pun sudah ada yang mendaftarkan diri mungkin ya kan, salah satu paslon. Mungkin saya sebutkan namanya mungkin ya. Salah satu paslon dari Airin dan Ade gitu dan sudah mencalonkan diri di KPU Provinsi Banten gitu. Kemarin ya. Sudah mendaftarkan diri. Itu salah satunya mungkin. Dan mungkin juga sudah isu dengan hangat dan akan mendaftarkan diri di hari ini mungkin kan terakhir itu tanggal 29 Agustus itu terakhir pendaftaran. Mungkin salah satunya juga ada Andra Soni dengan Dimyati mungkin akan mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten mungkin itu.
Jadi Bu Airin ini merupakan salah satu calon dari perempuan. Betul, salah satu perempuan. Dimas sebagai perempuan jadi wah perempuan nih ada yang maju, berarti perempuan udah melek akan politik Betul, juga ya. betul, Ya betul. 30%-nya udah diambil tuh. Udah diambil ya. Udah diambil ya. Mungkin sudah ingin memenuhi ya, mungkin Iya, ya. iya. Jadi semoga aja dengan keterwakilannya perempuan di dalam politik itu bukan hanya sekedar formalitas, Betul. tetapi perempuan juga dapat memberikan perubahan. Karena pada hakikatnya, apalagi sekarang udah zamannya udah marak sekali mengenai stunting. Betul. Stunting biasanya kan yang tahu tentang ibu-ibu nih. Betul. Dan kita mau apa? Contohnya nih, stunting yang tahu tentang ibu-ibu. Nah, Bu Airin ini bisa lah gitu ya sebagai ibu dapat memberikan suara ya. Suara apa saja yang diperlukan untuk tentunya perubahan bagi Banten ke depannya. Dan calon-calon yang lain juga tentunya udah keren banget, luar biasa banget ya. Ya. Jadi untuk saat ini yang baru kelihatan itu pasangan Bu Bu Airin dengan Pak Ade, Pak Andrasoni dengan Pak Dimyati. Dimyati. Baru 2 paslon Baru ya? paslon. Mungkin yang Kali sudah kapan? mendaftarkan diri ya baru itu yang pertama. Oh, Mungkin Bu hari Airin ini Bu sama Pak Airin. Ade. Mungkin ada lagi calon mungkin dari Andrasoni dari Provinsi Banten itu 3 sampai 4 mungkin kan. Iya. Gitu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Biar benar-benar kerasa banget pesta demokrasinya. Betul. Mungkin 2029 Kak Ali yang mencalonkan ya? Insya Allah kalau misalkan umur sudah memenuhi. Iya. Dikhawatirkan batasan umur mungkin. Oh iya. Oke, kali selanjutnya nih kan kemarin mengenai salah satu calon yang sempat berpindah-pindah dari pihak pengusungnya tersebut memiliki dari sisi politik bagaimana sih menurut Kak Ali? Kan kemarin ada nih partai politik yang tiba-tiba mengusung dan tiba-tiba tidak mengusung kembali. Nah, menurut Kak Ali, bagaimana sih pandangannya? Apakah hal tersebut memang baru terjadi di dalam dunia politik atau memang sudah lumrah gitu? Kalau untuk terkait secara pandangan politik, ya itu hal yang biasa mungkin ya kan, sudah hal yang sering terjadi lah di tahun-tahun ataupun tahun-tahun pemilihan sebelumnya gitu. Tapi terkait hal ini, mungkin ada berbagai pandangan-pandangan terkait geopolitik yang kedua atau itu strategisnya mungkin ya kan. Nah, karena melihat yang waktu itu mungkin dari salah satu partai mungkin ya, dari salah satu partai di hari Senin memberikan B1 KWK, tiba-tiba di hari Selasanya memberikan kembali B1 KWK terhadap salah satu paslon mungkin kan. Mungkin kalau misalkan dari pandangan saya sendiri secara kajian, kenapa tiba-tiba berbelok terhadap salah satu paslon? Yang pertama emang terlihat dari melihat elektabilitas dari sosok si calon tersebut gitu kan di Provinsi Banten. Yang kedua mungkin partai melihat dari si calon ini ada banyak kemungkinan besar ya, ataupun membesarkan partai di provinsi tersebut. Makanya tiba-tiba di hari Senin, tiba-tiba di hari Selasa berubah lagi gitu kan. Itu makanya hal yang seperti itu hal yang lumrah gitu, dan hal yang sering terjadi untuk terkait tiba-tiba ke sini yang namanya politik gitu kan. Bahkan bukan sehari, semenit pun bisa berubah terkait permasalahan sedetik pun politik bahkan ya. Itu yang dinamakan sebagai politik dinamis. Jadi bisa berubah kapan saja, di mana saja tanpa melihat apapun ya. Betul. Benar-benar. Mungkin Sigbandia di sini bingung kita lagi ngomongin partai apa dan siapa sih gitu ya. Boleh dong di-spill dikit siapa yang diusung dan partai apa yang mengusung? Kalau untuk terkait yang baru-baru kemarin sih itu salah satunya partai yang lagi viral ya. Kita boleh disebutkan ya Partai Golkar gitu kan. Bahkan pas ketika penyampaian dari ketua Partai Golkar pun menyampaikan ini barang bagus gitu tuh kan. Akhirnya di situ mungkin yang berubahnya gitu, Partai Golkar yang memberikan B1 KWK terhadap Airin dan Ade. Di situ mungkin kalau misalkan disebut orang ataupun dengan partainya. Awalnya kan yang mengusung Partai Golkar paslon tersebut hanya partai PDIP. Tuh mendukungnya. Mungkin banyak gejolak-gejolak bahkan kalau gitu ya Bu Mega pun sampai berpanas-panasan gitu kan menyebut terhadap salah satu paslon tersebut gitu. Memang benar-benar ya, gejolak-gejolak politik pada menjelang Pilkada Banten ini sudah terasa ya. Sudah terasa banget. Boleh diminum dulu dong ya. Biar makin bersemangat ya. Banget. Wah, Masya Allah, ini airnya kayaknya air jam-jam kayaknya. Diambil dari gunungnya langsung mungkin. Seger sekali. Oke, kali selanjutnya dari sisi pandangan seperti apa strategi atau gambaran calon yang akan berhasil memenangkan suara masyarakat?
Ya, Masyarakat Banten tentunya. masyarakat Banten ya, betul Iya. ya kan. Ya, yang pertama kalau untuk membicarakan terkait strategi untuk bisa memenangkan ya kan, itu kita mungkin dari salah satu calon pun udah menyiapkan strateginya masing-masing, dari Visi dan visinya misinya. masing-masing mungkin kan. Cuman yang perlu kita pahami adalah di setiap daerah dan kabupaten dan kota itu memiliki kultur yang berbeda-beda gitu, dan tidak boleh disamakan dan diratakan gitu. Hal yang terpenting adalah kita harus bisa menghilangkan ketimpangan-ketimpangan sosial, terus menghilangkan yang namanya korupsi dan nepotisme terhadap Provinsi Banten, itu yang harus dihilangkan. Karena banyak Provinsi Banten ini termasuk mungkin korupsi nomor paling tinggi lah gitu tuh di KPK gitu, mungkin itu kan. Mungkin calon itu harus bisa menghilangkan terhadap tersebut gitu, kasus-kasus yang itu mungkin untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat Banten itu mungkin salah satu bisa memenangkan ataupun strategisnya mungkin, karena yang saya lihat pun dari setiap calon itu udah memiliki udah memiliki strategisnya masing-masing itu bagaimana untuk bisa menang di Pilkada 2024 ya, seperti itu. Mungkin bukan hanya nanti ketika hari H, Betul. justru kerjanya ini sekarang-sekarang. Betul. Strateginya sudah dijalankan, belusukan ke sana kemari. Sekarang bahkan sudah 2 tahun yang lalu pun udah iya, belusukan terhadap ini ke daerah-daerah. Bahkan kata terakhir disampaikan oleh salah satu paslon, bukan lagi ke desa tapi sudah ke kampung. Itu mungkin strategis mungkin gitu kan. Tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari gitu kan, 2 tahun yang lalu sudah belusukan gitu. Oke, selanjutnya bagaimana harapan Kak Ali ini untuk pilkada nanti, untuk hasil pilkada? Ketika salah satu paslon, tentunya salah satu paslon yang memenangkan di pilkada 2024 ini, harapan apa sih yang Kak Ali inginkan untuk paslon ini? Ya. Tentunya membuat perubahan yang baik untuk Provinsi Banten. Kalau untuk harapan yang pertama, sosok seorang pemimpin itu harus bisa memahami betul bagaimana kondisi masyarakat yang ada di Provinsi Banten, dan banyak sekali gejala-gejala yang ada di masyarakat Provinsi Banten terkait ketimpangan sosial, terus terkait kebutuhan masyarakat, terus yang kedua pengangguran harus bisa terpenuhi gitu. Itu yang harus kita butuhkan terhadap calon yang harus bisa memenuhi terhadap kebutuhan masyarakat Provinsi Banten gitu. Karena menurut pandangan saya Provinsi Banten itu provinsi yang sangat besar gitu kan. Dan setiap wilayahnya pun ada gitu, baik secara wisata, industri gitu kan, itu memiliki Provinsi Banten gitu. Bahkan ya udah paten lah Provinsi Banten, tinggal bagaimana sosok pemimpin itu bisa benar-benar memahami masyarakat dan bisa menjadikan suatu kebutuhan yang ada di masyarakat Provinsi Banten. Ini gitu Mahdawan nih. Dan tentunya menjadikan Provinsi Banten menjadi provinsi yang lebih berkemajuan ya. Betul, berkemajuan. Baik itu dalam segi ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya. Harus bisa memajukan dan banyak perubahan-perubahan untuk kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan secara golongan ataupun secara kelompok. Pribadi ya tentunya. Dan yang kita harus titipkan, ya harus menghilangkan namanya kekeluargaan atau kelompok-kelompok yang harus bisa ataupun menguntungkan lah secara kelompok tapi tidak memikirkan masyarakat. Itu yang harus kita pikirkan. Rakyat adalah raja. Betul. Dan raja yang harus diutamakan. Betul. Seperti itu ya. Oke teman-teman Sigmania, itulah pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih buat Kak Ali Martuan Nasution yang sudah bersedia menjadi narasumber di Sigma Talk kali ini. Sungguh ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan tentunya bagi diri saya pribadi dan bagi LPM Sigma ya. Oke, semoga pembahasan tadi dapat memberikan pemahaman yang baru kepada kita mengenai gejolak politik yang ada di Provinsi Banten yang kian hari kian memanas ya teman-teman ya. Dan dapat disimpulkan bahwasannya ada beberapa paslon yang maju masih dari kalangan dinasti politik pemimpin Provinsi Banten sebelumnya ya. Semoga suatu saat kita yang ada di sini, teman-teman bahkan mungkin dapat menjadi pemimpin di Provinsi Banten. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jangan lupa ikuti terus dan kunjungi media sosial LPM Sigma di Spotify, Podcast Sigma, Anchor, website Sigma www.lpmsigma.com dan Instagramnya LPM Sigma. Dan jangan lupa datang ke setiap TPS masing-masing pada tanggal 27 November dan tentukan pilihanmu sesuai dengan hati dan nurani yang bisa membawa Provinsi Banten. 5 menit di TPS, 5 tahun menentukan nasib Provinsi Banten.
Saya Mamah Dawani dan narasumber kita Kak Ali Martuan Nasution pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.